Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah di pagi ini saya dan teman-teman bisa bertemu lagi di channelnya Nurul Iman. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya amin. Kajian di pagi ini yaitu masih melanjutkan bab nawaqidul wudu yang membatalkan wudhu. Semoga kajian ini mendapatkan hikmah, berkah dan manfaat khususnya buat saya, umumnya buat sahabat-sahabatku di rumah. Amin ya Allah ya Rabbal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na fi dharani wa ulumuhi. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Khamisuha utawi kang kaping 5 ya suratul khamsah. Khamisuha utawi kang kaping 5 ni suratul khamsah iku adamul mahramiyati, lian mahram walau ihtimalan sanajan iku mahram ihtimal. Wal mahramulan utawi mahram iku man wong haruma kang haram opo nikahuha nikahne yeman, wa yakunu lan ono opo tahrimuha haram ne yeman ada ta'bidi ngatase salawase bisa babi mubahin kalawan sabab kang den wenangaken lalih tiromiha. Yang kelima, yang membatalkan wudhu dengan sebab bertemunya kulit, yaitu harus bukan mahram kita. Kalau mahram kita seperti kakak, mama, ibu, bapak ya, itu mahram kita, maka tidak membatalkan wudhu kalau misalkan memegang kulitnya atau bersalaman ketika sudah wudhu. Ini bukan mahram, beda, ada mahram ada muhrim, beda harkat beda arti. Kalau muhrim itu artinya orang yang berihram, kalau mahram itu orang yang haram dinikah, mahram. Ini yang kelima bisa menyebabkan batalnya wudhu itu, yaitu bukan mahram, bukan mahram kita. Siapa sih mahram kita? Mahram itu terbagi dua, yaitu mahram mu'abbad dan mahram mu'aqqad. Apa mahram mu'abbad? Mahram mu'abbad itu mahram selamanya, mahram mu'aqqad itu mahram sementara. Mahram sewaktu-waktu, mu'aqqad itu artinya. Dan mahram mu'abbad itu ada 3. Mahram karena nasab, mahram karena susuan, mahram karena pernikahan. Mahram nasab ada 5, yaitu jalur ke atas, nenek kita, bapak ibu kita, nenek kita sampai kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, itu mahram kita. Maka kita kalau bersalaman dengan Siti Hawa dan Nabi Adam, maka tidak membatalkan wudhu kalau misalkan masih ada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian jalur ke bawah, kan tadi jalur ke atas terus. Misalkan nenek kita mempunyai bapaknya, nenek kita mempunyai bapak lagi, terus sampai kepada Nabi Adam, itu mahram kita. Kemudian jalur ke bawah yaitu anak cucu kita, kemudian cucu kita, itu tidak membatalkan wudhu, itu mahram kita. Kalau bersalaman tidak membatalkan wudhu, tidak boleh menikah dengan anak dan cucu kita. Kemudian jalur yang sebadan dengan kita, siapa? Yaitu kakak dan adik, itu mahram kita. Haram kita menikah dengan kakak dan adik kita. Kemudian yang sebadan dengan bapak dan ibu kita, siapa? Itu bibi, paman, wa ya, itu maka
tidak membatalkan wudhu, maka itu haram menikahnya. Mahram kita itu paman dan bibi. Tapi kalau istrinya paman, itu bukan lagi, karena dia itu bukan sedarah dengan nenek kita. Kemudian anak yang sebadan dengan kita siapa? Yaitu keponakan. Keponakan itu mahram kita, maka haram kita menikah dengan keponakan. Beda lagi dengan sepupu. Anak kakak dan anak adik itu sepupu, maka haram menikahnya. Maka tidak haram menikahnya. Kemudian itu bukan mahram, maka boleh menikah dengan sepupu. Nah, itu mahram karena nasab. Kemudian ada mahram lagi karena pernikahan. Ada mahram lagi karena susuan. Mahram karena susuan itu misalkan saya punya anak, misalkan ada perempuan mempunyai anak kemudian masih punya susu, kemudian tetangganya punya anak, ibunya lagi sakit misalkan, tidak mungkin, atau tidak ada susunya, gitu tidak mungkin, entah gimana alasannya. Misalkan kalau membeli susu ke Alfamart pada nutup ya, kemudian tetangganya menyusui, ibu itu menyusui tetangganya, itu anak tetangganya, maka itu menjadi anak susu. Tapi syaratnya harus, yang ke satu harus 2 tahun umurnya. Kalau misalkan di atas 2 tahun, maka itu tidak termasuk anak susu. Jadi 2 tahun ke bawah, maka itu jadi anak susu. Syaratnya harus 2 tahun ke bawah ya. Kemudian harus 5 kali susuan. Kalau 1 kali susuan, maka tidak termasuk anak susu. Harus 5 kali susuan. Jadi artinya 5 kali susuan itu jangan sampai ibunya, jangan sampai kita yang menyusuinya memesatnya dari bayi tersebut. Jadi harus bayi tersebut yang melepaskan susu tersebut ya, itu dihitung 1. Kemudian esok harinya misalkan nangis lagi, disusui lagi sampai 5 kali. Nah, itu harus dicatat oleh kita, karena itu misalkan sudah 5 kali susuan dengan cara anak tersebut yang melepasnya sendiri gitu ya, maka itu menjadi anak susu. Kita harus mencatat, jangan dinikahkan anak kita dengan anak susu kita, karena itu bersaudara, adik kakak berarti. Dan kita juga sebagai yang menyusuinya tidak boleh menikah dengan anaknya itu. Kalau misalkan kita janda misalkan ya, karena itu mahram kita, dan itu karena itu ibu kita atau anak kita ya, yang menyusuinya. Kemudian ada lagi mahram yang ketiga, mahram karena pernikahan. Mahram karena pernikahan yaitu misalkan ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, maka orang tersebut, seorang laki-laki tersebut kepada mamahnya kepada mamahnya si istri kita, sebutnya pertua, maka menjadi mahram. Ketika sudah akad nikah, maka sudah menjadi mahram kita. Mertua kita mahram kita. Kemudian neneknya mertua kita mahram kita, dan ke atas sampai ke atas. Jalur ke atas ya, bukan ke pinggir. Bukan ke pinggir. Jalur ke pinggir itu yaitu adiknya, kakaknya si kita atau bibi paman, itu bukan mahram.
Kalau misalkan kita menikah dengan seorang istri, nah istri itu bukan punya kakak, punya adik, punya paman, punya bibi, itu bukan mahram kita. Jadi jalur-jalur ke atas hanya mertua, nenek, dan ke atas terus, ya, itu mahramnya. Itu mahramnya mahram pernikahan. Kemudian ada lagi, misalkan ada seorang janda punya anak satu, menikah dengan seorang laki-laki, maka laki-laki tersebut bilangnya kepada anak itu anak tiri. Anak tiri itu sudah menjadi mahram kepada bapaknya itu, walaupun cuman anak tiri, tapi dengan syarat harus menggauli dulu seorang bapak dan ibunya. Kalau belum menggauli ibu dan bapaknya, maka belum termasuk mahram. Jadi kalau mau menjadi mahram harus menggauli dulu si ibu janda tersebut dengan bapaknya itu, maka menjadi mahram anak tersebut. Maka kalau bersalaman itu boleh bersentuhan, tapi tetap harus menjaga etika, harus menjaga etika ketika banyak kejadian dengan bapak tiri, anak tiri dan bapak tiri, harus ada banyak kejadian ya yang tidak diinginkan. Naudzubillah. Semoga kita dihindari dari seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, itu ada mahram karena nasab, mahram karena ada mahram karena susuan, ada mahram karena pernikahan. Itu mahram kita. Harus kita ketahui ya. Ini belum selesai ya mahram, penjelasan mahram dari kitab ini, dan karena durasinya terlalu panjang, kita sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.